Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja di video kali ini akan membahas recording kambing perah. Nah, ada apa saja di dalam recording? Sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa sistem dan data yang digunakan di video ini adalah data real yang terjadi di peternakan kambing perah Morningside Dairy Farm. Oke, sebelum dilanjut, sedikit saya jelaskan apa pentingnya sebuah sistem manajemen di sebuah peternakan, khususnya peternakan kambing perah, dan sistem seperti apa yang mudah dikerjakan sendiri oleh peternak. Sistem menurut saya adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan memonitor berbagai aktivitas dalam sebuah kegiatan yang tujuannya mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memaksimalkan hasil. Di tampilan video ini adalah sebuah dashboard yang menyajikan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami. Biasanya dashboard digunakan untuk memantau, menganalisis, dan mengontrol berbagai data atau kinerja dalam waktu nyata atau biasa disebut dengan data real time. Dashboard ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum yang cepat tentang status dan perkembangan suatu proses dan aktivitas tertentu dalam sebuah sistem atau aplikasi. Seperti di gambar ini adalah sebuah ringkasan data yang diambil pada tanggal 24 Februari 2025. Lalu saya ingin menampilkan data di bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari seperti ini. Oke, kita balik lagi ke bulan Februari di tanggal 24 tahun 2025. Data yang ditampilkan pada dashboard antara lain bagian pertama produksi dan penjualan seperti produksi harian yang mudah dibaca dengan grafik garis. Oke, di sebelah kanan ada data rata-rata produksi per hari dan rata-rata produksi per ekor. Kita turun sedikit, sebelah kiri ada angka total produksi bulanan dan total penjualan bulanan. Persis di samping kanan ada pembagian pasar retail dan industri. Lalu rata-rata produksi setiap bulan. Di bagian bawah memanjang stok susu sesuai kemasan. Di bawahnya lagi ada total produksi setiap bulan dan total penjualan setiap bulan. Lalu kotak kecil yang berbaris memanjang yang berisi penyebaran susu kambing murni berdasarkan kategori. Dan ada juga area pemasaran, di sini data yang menjadi target pasar kami yaitu Jabodetabek. Di bagian kanan ada angka total produksi tahunan, lalu ada pendapatan dari penjualan susu dan kambing. Berikutnya livestock, di sini ada status kambing, ada kawin, bunting, cempe, laktasi, recovery, dan jantan. Lalu ada kelahiran dan kematian setiap bulan. Lalu di bagian terakhir ada pedigree, yaitu status keturunan mulai dari F1 sampai purebred. Seluruh data diperoleh dari hasil input masing-masing divisi yang ada di kandang, seperti divisi budidaya, divisi produksi, divisi kesehatan, divisi penjualan, dan divisi hijauan yang dirangkum di pusat data ternak. Aplikasi atau platform yang digunakan sangat familiar untuk kalangan umum, yakni spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisa, dan mengelola data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Untuk tampilan antarmuka menggunakan platform Upsheet yang mana aplikasi ini bebas biaya. Bagaimana cara kerja sistem manajemen yang kami bangun? Berikut penjelasannya. Setiap hari produksi susu dilaporkan di sebuah grup yang khusus hanya untuk melaporkan hasil pekerjaan. Nah, laporannya seperti ini. Jadi tim produksi dibekali dengan buku kecil yang mana dia akan menghitung atau mencatat secara manual hasil dari perahan masing-masing kandang. Nah, di sini ada jumlah liternya, ada jumlah ekornya, dan dari kandang mana, nomor berapa kandangnya. Lalu setelah dilaporkan, tim akan input langsung ke dalam data. Nah, di sini ada dua inputan. Yang pertama data hasil perahan berdasarkan liter. Hasil dari perahan nanti akan dikemas dalam bentuk kemasan yang 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml sampai 1 liter. Nah,
Data ini pun diinput kembali agar kita mengetahui stok yang ada di freezer kami. Jadi begitulah tugas dari masing-masing divisi, salah satunya yang tadi saya ceritakan, yaitu bagian produksi. Oke, untuk proses budidaya sendiri saya akan ceritakan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.